Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, wa qaidil mujahidin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dulma wad dulma dulmatun yaumal qiyamah. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang tergabung dalam kajian Majelis Taklim Humaira yang offline ataupun yang online. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga dengan kebaikan itu dapat mengundang ridhonya Allah Ta'ala. Dan kajian kita dalam kesempatan yang baik ini, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membahas yaitu terkait dengan bahaya kedoliman. Kadang-kadang kita nggak sadar ya bahwa kita ini termasuk orang-orang yang banyak melakukan kedoliman. Yang parah lagi adalah orang ketika melakukan kedoliman kemudian dia bangga dan bahagia. Ya mohon maaf banget ya, kadang-kadang ada ya di negara tertentu ketika dia tertangkap sebagai koruptor begitu, ya berarti kan dia mendolimi banyak orang tuh, ya. Tapi kemudian ketika ditangkap gitu, senyumnya merekah, ya bahkan pakai apa kadang-kadang dada gitu ya. Jadi nggak ada perasaan kemudian apa malu, ya kemudian dia merasa pernah mendolimi banyak orang gitu. Nah ini parah. Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebenarnya umat-umat kita, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW itu dapat ampunan gitu. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku adalah dia diampuni, dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali mereka dia yang apa? Dalam bermaksiat, dalam berbuat dolim itu dia nampak-nampakkan. Ya. Jadi sebenarnya ada peluang banyak untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetapi kadang-kadang orang menampak-nampakkan kemaksiatannya, ya keburukannya. Dia berbuat maksiat di malam hari, dia ceritakan di siang hari, dan seterusnya. Nah, untuk itu kadang-kadang kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan kedoliman, tapi pengen mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Ya. Saya teringat sebuah syair ya, begini bunyinya. Ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Disampaikan, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nasilu dunuba ila dunubi wa narji darajal jinani ladan na'imi al-khalidi. Kita adalah orang yang menyambung dari dosa ke dosa berikutnya. Ya, nasilud dunuba ila dunubi. Kita ini hampir tiap hari melakukan dosa satu ke dosa yang lain. Tapi apa yang terjadi pada diri kita? Wa narji darajal jinani ladzan naimi al khalidi. Tapi kita berharap untuk bisa masuk surga dengan derajat yang tinggi,
yang kekal abadi. Kan begitu kadang-kadang. Ya, padahal kita sadar bahwa kita apa? Melakukan banyak kedoliman, kemaksiatan, dosa gitu. Tapi kita berharap untuk bisa masuk surga. Tetapi kita lihat nih, walaqad alimna, dan sedangkan kita ini ngerti, akhrajal abawaini, yang telah mengeluarkan dua orang tua kita. Siapa? Nabi Adam dan Hawa. Min malakutihil a'la, dari kerajaannya yang tinggi, disebabkan apa? Bidam bin wahidi, disebabkan hanya dengan satu dosa. Ya, jadi kita sadar banyak melakukan kedoliman-kedoliman, dosa-dosa, tapi pengen banget bisa masuk surga yang itu abadi. Sedangkan yang mengeluarkan dua orang tua kita, yaitu Nabi Adam dan Hawa, dari tempat yang terindah gegara apa? Satu dosa saja. Apa itu? Memakan buah atau sajarah yang disebut oleh setan khuldi. Khuldi itu bukan sebutan dari Allah. Khuldi itu sebutan dari setan. Karena dulu ketika disebut oleh Allah sajarah, Nabi Adam gak mau zalim, Hawa gak mau zalim. Ya, jangan deketi ini pohon, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ketika pohon itu ditambahi sama setan, yaitu syajaratul khuldi, pohon keabadian, dengan sematan ya kalimat, wahai Adam, sesungguhnya kenapa sih kamu berdua nggak boleh mendekati pohon ini? Sebenarnya ini tuh pohon bagus. Kalau kamu deket, kamu ambil, kamu makan, kamu bakal abadi di surga. Kenapa kamu nggak boleh deketi sama Allah pohon ini? Karena Allah nggak pengen kamu berada di surga abadi. Nah, setan tuh begitu. Sehingga kadang-kadang kita mau berbuat dosa, berbuat kedoliman, itu juga diiming-imingi sama setan. Ya, bahwa seolah-olah nanti kamu ketika melakukan itu akan mendapat nikmat, mendapat bahagia dan seterusnya. Maka ada salah satu doa yang cukup bagus menurut saya. Allahumma hrimna ladzatal ma'asi. Ya. Allahumma hrimna ladzatal maksiati. Ya Allah, hindarkan hambamu ini dari lezatnya kemaksiatan. Warzuqna lazzatat ta'ati, dan aku mohon ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami kenikmatan, kelezatan dalam berbuat taat. Bisa dipahami doa ini ya. Jadi kita minta kepada Allah agar tidak merasakan lezatnya dolim, lezatnya maksiat, nikmatnya dolim, nikmatnya maksiat. Karena ketika orang dolim terhadap harta ya, dia ngambil hartanya orang lain begitu, kayaknya dia merasa lezat. Kenapa? Kerjanya nggak sulit-sulit, nggak berat-berat, tapi dapat hasil yang banyak kan. Akhirnya dia merasakan kelezatan dalam maksiat, kelezatan dalam dolim, kelezatan dalam dosa. Kita minta jangan sampai merasa lezat di dalam berbuat maksiat. Kalau bisa sen kita itu ketika mau maksiat itu langsung tek, ya Allah ini dosa. Gitu. Ya Allah, aku tadi habis ngomong apa ya? Jadi langsung meratapi diri, istighfar gitu. Ya. Dan kemudian kita berharap bisa merasakan lezatnya apa? Ketaatan. Kalau kita sholat kok sampai nggak merasakan kelezatan sholat, ya kita langsung evaluasi diri, kita introspeksi diri. Ya Allah, aku sholat tapi kok nggak bisa merasakan nikmatnya sholat ya. Aku baca Quran tapi kok aku nggak bisa ngerasakan bagaimana kelezatan Al-Quran ya. Nah, ini berarti mungkin saja banyak noktah-noktah kemaksiatan yang menutupi hati kita. Di antaranya apa? Kedzaliman itu. Oke, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ambilkan di antaranya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang telah ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ya di sini menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana di sini hadis qudsi. Allah berkalam, ya ibadi, wahai hambaku, ya wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah aku haramkan, yaitu kedoliman atas diriku.
wa ja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kedoliman itu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat dolim. Allah mengharamkan dolim pada dirinya, dan kemudian Allah jadikan zolim itu sesuatu yang haram di antara manusia. Kemudian ditegaskan lagi, fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat kedoliman. Ibu-ibu, ummahat, akhwat, pernah didolimi nggak? Pernah. Sakit nggak? Banget nggak? Masih terasa nggak kadang-kadang? Oh enggak, berarti bisa memaafkan. Pertanyaan kedua, ibu-ibu, ummahat, akhwat, pernah mendolimi nggak? Lebih banyak didolimi atau mendolimi? Bisa saja loh kita ini lebih banyak mendolimi. Tetapi kalau kita terdolimi emang terasa banget bahwa kita ini terdolimi karena merasa hak kita diambil. Tapi kadang-kadang kita mendolimi orang lain, kita nggak sadar, itu yang masalah gitu. Sehingga kita merasa benar, terus kita merasa nggak punya dosa, kita merasa nggak punya salah. Ya, bisa saja dolim kita kepada Allah, bisa saja dolim kita pada orang tua, bisa saja dolim kita pada anak-anak, bisa saja dolim kita kepada makhluk Allah yang lainnya. Itu bisa saja. Ya, untuk itu kita perhatikan dalam kajian ini benar-benar supaya kita bisa dihindarkan oleh Allah dari sifat zalim. Zalim itu apa sih? Gitu. Disebutkan oleh para ulama di antara makna zalim adalah az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Zalim itu hakikatnya apa sih? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bisa saja dia mengurangi atau menambah-nambahi. Nah ini kalau cerita itu kan berarti kita hati-hati, banyak dolimnya, jangan-jangan, ya kan? Nambah-nambahi kisahnya, ya beritanya sebenarnya nggak begitu banget sih, kemudian dibegitukan supaya lebih mendramatisir gitu, atau dikurangi. Oh nggak begitu, harusnya ada kalimat ini, kenapa kamu kurangi kalimatnya, sehingga menjadi fitnah, masalah, kayak begitu. Kedoliman itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya sederhananya, kita itu kan di rumah ada tempat piring, berarti di sini. Nah, tempat piring kemudian diisi yang lain, bisa saja itu secara bahasa apa? Zalim. Kayak misalkan sapu, kita lagi nyapu depan rumah ya, teras, seret gitu. Nah kemudian ada meja, ada kursi, yang harusnya meja kursi itu dielap pakai apa? Serbet, terus apa itu, kemoceng, apa? Lah karena sekalian biar efektif dan efisien, langsung sekalian pakai sapu. Mungkin saja begitu, ya. Atau banyaklah ya, meletakkan sepatu nggak pas, ini nggak pas. Secara bahasa itu adalah apa? Zalim. Apalagi nanti kalau udah pada tataran syariat, yang itu hukumnya urusannya adalah akhirat, maka kita harus hati-hati sekali. Oke. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan bahwa zalim itu, kata Nabi apa? Ittaqud zulma. Ya, bertakwalah kalian, dalam artian waspadalah kalian, takutlah kalian az-zulma, terhadap kedoliman. Fa inna dzulma, karena dolim itu dulumatun yaumal qiyamah, bakal membawa kegelapan di hari kiamat. Ya. Maka kalau kita dalam bahasa Arab ya, mudlim ya, artinya gelap. Maka kita
baca di beberapa ayat ya, di antaranya bahwa Islam itu apa? Membawa kita minad dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, dari zaman yang situ nggak paham tentang syariat, kemudian ilan nur, yaitu kepada cahaya Islam. Ya, maka ada nur Islam. Gitu. Cahaya Islam, dari kegelapan menuju nur Islam. Ya, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kedoliman ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kedoliman ini diharamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak nanti yang akan kita kaji di sini terkait dengan kedoliman. Oke, kita akan urutkan ya, setelah kita memahami ya bahwa Allah mengharamkan zalim, kemudian juga Rasulullah SAW melarang kita untuk berbuat zalim, dan kita juga sudah mengetahui apa itu makna zalim. Kemudian kita masuk kepada bahaya kedoliman. Yang pertama, ya, ketika seseorang itu berbuat zalim, maka dikhawatirkan bahwa zalim tadi apa? Mengundang laknatnya Allah. Ya, bahwa zalim itu bisa mengundang laknatnya Allah. Disebutkan di dalam surah Ghafir ya, pada ayat yang ke-52. Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Ya, disebutkan di dalam surah Ghafir ayat 52, yauma la yanfa'udz zalimin, di hari di mana tidaklah bermanfaat bagi orang-orang dolim ma'dziratuhum, permohonan maafnya, uzurnya orang-orang dolim di hari kiamat nanti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walahumul la'natu, dan bagi orang-orang dolim itu yaitu laknat. Walahum su'uddar, dan bagi orang-orang yang dolim adalah apa? Seburuk-buruk tempat tinggal, yaitu neraka. Nah, di sini maka kalau di dunia bisa saja orang dolim itu masih bisa mendapatkan ampunan, dalam artian bahwa dia di persidangan gitu mendapatkan kelonggaran, yang harusnya dikisos nggak dikisos. Ya, bisa saja dia nyogok atau apa ya, ar-rashi wal murtasi itu ya, sogok menyogok di antara hakimnya, sehingga dia yang harusnya dihukum tidak mendapatkan hukuman. Di dunia mungkin bisa, tapi ingat bahwa ada keadilan yang paling adil, yaitu di akhirat. Baik, ini kadang-kadang kita juga perlu kayak begitu. Ya, kalau kita didolimi terus gini nggak bisa bales, ya sudah, kita serahkan urusannya kepada Allah. Teman-teman, kadang-kadang kan kita ada perasaan gini ya, itu loh orang yang dolim itu kok nggak apa ya, kok kadang-kadang kok nggak mati-mati ya gitu loh kadang-kadang. Tapi yang baik-baik, yang ustadz-ustadz, yang dia lurus-lurus gitu, tambah banyak yang apa? Lebih awal kembali kepada Allah Ta'ala. Apakah melalui COVID ataukah melalui yang lain. Tapi banyak orang-orang soleh yang kemudian meninggal dunia. Tapi yang mereka yang jahat-jahat itu kok sampai sekarang yang kok masih hidup ya gitu loh. Sampai ada jamaah yang, Ustadz boleh gak mendoakan orang jahat itu meninggal gitu. Ya Allah, ya, jengkel gitu loh, kayak ciurip toh gitu, ya Allah. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalaupun ya orang dolim itu di dunia misalkan dia bebas dari hukuman-hukuman duniawiyah, ingat akhirat menanti mereka. Nah, ini juga bagi kita pelajaran. Kalau kita berbuat dolim di dunia ini, jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman. Maka khawatir seorang suami jangan sampai mendolimi istrinya, seorang istri juga jangan sampai mendolimi suaminya, jangan mendolimi tetangga, ya, dengan apa ada, dengan apa kita menyakiti mereka, kita memfitnah mereka. Hati-hati, kedoliman itu nanti akan kembali kepada orang yang melakukannya, dan hari kiamat tidak bermanfaat
rasa maafnya, tidak bermanfaat kalimat-kalimat penyesalannya bagi orang-orang yang telah berbuat zalim itu. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi udah disinggung oleh kita di pendahuluan, bahwa orang yang berbuat kedoliman di akhirat nanti dia akan mendapatkan kegelapan. Kegelapan bisa bermakna kegelapan dohirnya, dia kesulitan. Bisa juga kegelapan di situ artinya bahwa mereka tidak mendapatkan ampunan, mereka tidak mendapatkan syafaat sebelum dosa-dosanya kemudian dilebur bagi mereka orang yang beriman. Karena nanti dolim tingkatannya ada yang masih beriman, tapi ada juga yang dolim tapi sudah kafir, sudah musyrik gitu. Jadi orang yang berbuat dolim di dunia hakikatnya dia menyiapkan kegelapan dalam perjalanannya. Maka ya Allah, pernah kan Nabi Muhammad SAW terus ketika perang ya, beliau sempat nggak sengaja itu mukul salah satu dari sahabat gitu, nggak sengaja. Jadi beliau pas mau ngambil tongkat nyamper sama siapa, sahabat begitu. Tapi pas beliau mau meninggal, beliau sampaikan, ya, siapa yang teman-teman merasa saya dolimi, ya, sahabat yang merasa saya dolimi, silahkan sampaikan pada saya. Dan akhirnya waktu itu terjadi kisos, ya, hampir terjadi kisos, dan ternyata terharu begitu ketika Nabi Muhammad SAW bilang, kamu dulu saya pukul. Iya, ya sudah, pukulnya pakai apa? Tongkat, ya, singkatnya begitulah. Waktu itu saya nggak pakai baju, wahai Nabi. Maksudnya pas baju tersingkap, ya saya juga mau kisos, baju Nabi juga harus disingkap dong, kan kisos harus sama gitu. Habis itu baju Nabi disingkap, dia kelihatan putih dari bagian tubuhnya, langsung ternyata ini dipeluk sama sahabat ini. Terharu banget gitu tuh, bisa menempelkan pipi beliau, kulit beliau dengan kulitnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi terharu semuanya. Jadi sampai begitu Nabi Muhammad SAW sebaik itu masih kemudian ketika mau meninggal bilang, siapa yang aku dolimi, ya silahkan kemudian menyampaikan. Kalau kira-kira kita menyampaikan, siapa yang di dunia ini merasa saya dolimi, kita yang datang banyak banget gitu, ya enggak? Datang, yo, ya Allah, ya. Sehingga kedoliman yang dilakukan akan menjadikan kegelapan di akhirat, akan membuat dia sulit di akhirat. Bahkan dalam nanti persidangan, ya dia akan banyak kehabisan bekalnya. Nanti kita sampaikan di poin berikutnya. Untuk itu, kalau kita mau berbuat sesuatu itu pikir dulu, ini mendolimi orang nggak ya? Ini nyakiti orang nggak ya? Kalau kita ke masjid, kita bawa sepatu atau sendal ibu-ibu yang dia nggak boleh kena air misalkan, itu juga jangan langsung pakai sendal-sendalnya orang-orang yang di situ. Kalau memang kita nggak izin, kan bisa mendolimi tuh. Kecuali itu ada sendal yang memang dikhususkan oleh masjid, kan ada biasanya sandal milik masjid, ya, yang kita bisa pakai itu, kena basah-basah nggak apa-apa. Lah kalau sandal orang lain, bisa saja dia kena gula juga yang sandalnya dia, walaupun dia meli tuh, pernah tahu sandal meli swallow kayak begitu itulah ya. Ya, skiwai kayak gitu tuh loh. Itu kan kena air nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian, alah itu kan sandal ini nggak apa-apa Ustaz gitu. Itu gosok namanya, bagian dari kedoliman. Dan orang itu kalau pinjem nggak izin, biasanya nggak tanggung jawab. Ya, ngambilnya dari sana, naruhnya di sana, kan maksudnya dia di sana gitu. Sehingga ketika dia keluar bingung, loh sandalku mana? Terjadi fitnah, terjadi kayak begitu. Ini kecil, tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Oh itu kan biasa, toh Ustaz, saya pernah pakai gitu. Habis itu juga yang punya terus nggak apa-apa. Gimana nggak apa-apa, yang wes kadung. Gitu loh. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini hati-hati dengan dolim. Karena dolim bisa menjadi sumber kegelapan kelak di hari kiamat. Oke, maka ada seorang wanita, dia masuk surga gegara apa? Menolong seekor anjing yang kehausan. Ya, bahkan dikatakan bahwa si wanita ini ada yang mengatakan Bagiah itu mohon maaf wanita nakal begitu loh. Ya, dia haus,
dia turun ke sumur, ya, kemudian dia minum, dia naik. Pas dia naik, dia lihat ada seekor anjing yang lagi mamah-mamah bekas air gitu. Jadi ada tanah yang dia basah, kemudian disesepin gitu, nyari air gitu. Kasihan banget nih wanita lihat itu. Habis itu dia turun lagi, terompahnya, ya, sepatu botnya diisi, kemudian dikasihkan ke anjing tadi. Kata Nabi apa? Dia menjadi masuk surga sekalipun pernah menjadi wanita bagiah, wanita apa? Nakal. Gara apa? Nolong anjing. Sebaliknya, ya, ada seorang perempuan yang dia punya kucing, kemudian kucing itu di kandang, gak dibiarkan untuk mencari makan, tidak disediakan makan, tidak disediakan minum. Kemudian dia apa? Kata Nabi, masuk neraka. Hati-hati. Lah ini di kalangan bapak-bapak, hadis yang kedua ini dibuat senjata. Wahai para ibu-ibu, wahai para akhwat, kalau mengurung seekor kucing saja, merasa kucing itu terdolimi, menyebabkan wanita masuk neraka, bagaimana dengan mengurung seekor singa? Suami maksudnya. Gitu. Bagaimana ketika dia mengurung seekor singa, ya, yang singa itu harusnya jalan-jalan, kemudian dikurung di rumah, nggak boleh jajan dan nggak boleh jalan-jalan, maka sungguh bukan lagi itu dosa yang kecil. Wah, itu jawaban bapak-bapak membela diri supaya oleh dolahan terus gitu. Ada aja bapak-bapak itu dalilnya, ya. Oke, di situ kedoliman, ya, kedoliman. Ya, terhadap binatang aja kita nggak boleh, apalagi kepada suami, apalagi kepada istri, apalagi kepada anak, apalagi kepada orang tua. Ya, tidak sedikit tuh orang-orang yang kemudian mendolimi orang tuanya. Orang tuanya masih hidup aja sudah dikejar-kejar warisannya. Ya Allah, kan nggak mungkin warisan itu bisa terjadi kecuali orang tuanya meninggal dunia. Disebut warisan itu karena meninggal kan gitu. Ya Allah, bapak kok nggak mati-mati sih? Ya Allah. Ya, ini pernah terjadi di suatu wilayah, ya, mbahnya itu akhirnya meninggal gara-gara apa? Dikejar-kejar warisan sama cucunya. Gitu. Bukan meninggal, mohon maaf, dibunuh sama cucunya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi ingat, kedoliman apapun itu nanti akan menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah. Dulu saya pernah mendolimi doiye. Doiye apa? Doiye itu kinjeng, capung. Iya, dulu ditangkap, kasih tali, terus mabur, tarik lagi sampai ekornya pedot. Ya Allah, itu kedoliman itu. Ingat zaman dulu kayak gitu kan biasanya. Ya udah ikut celup belakangnya tali. Ya Allah, nggak boleh. Oke, ini hal-hal yang kecil aja kita banyak melakukan kedoliman, apalagi hal-hal yang lain. Kemudian jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian Humairah yang berbahagia, baik yang offline ataupun yang online. Yang ketiga, wah ini ngeri juga ini, rugi di akhirat. Ya, dia akan menjadi orang bangkrut di akhirat. Orang yang berbuat zalim di dunia, dia bakal bangkrut di akhirat. Kalau kita tahu definisi bangkrut itu kan sebenarnya, ya, dia terjadi transaksi, ya, dia harusnya beruntung, kemudian dia modalnya habis total dan dia tidak untung. Oke, saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa yang dia memiliki kedoliman terhadap saudaranya, ya, atau siapapun, falyatahallalhu minha, maka hendaknya dia minta halal darinya. Pernah dengar nggak teman-teman? Nek memberi maaf itu wajib, nek minta maaf itu nggak ada dalilnya. Pernah dengar gitu? Belum? Ya. Saya pernah baca dan pernah dengar. Bahkan kejadiannya tuh is very unique way. Unik gitu. Jadi pas saya ngisi halal bihalal,
ya, di sebuah forum, ini orang-orang elit itu. Panitianya nyambutnya, saya baru pertama kali dengar sambutan kayak begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan halal bihalal kan biasanya apa? Saling minta maaf kan? Dia bilangnya pede banget. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak dapatkan satu dalil pun yang memerintahkan kita untuk minta maaf. Gitu. Yang saya dapatkan adalah perintah untuk memberi maaf. Wal afina anin nas. Hendaknya memberi maaf kepada manusia. Jadi karena tidak ada perintah untuk meminta maaf, ya saya tidak perlu minta maaf. Silahkan bapak saja, ibu saja yang memaafkan saya, tapi saya tidak minta maaf. Nah orang-orang kan jadi geger tuh di sini. Ya, di samping-samping saya, Ustadz, emang bener ya nggak ada perintah minta maaf ya Ustadz ya? Ya nanti aja deh, gitu kita biar selesai sambutannya dulu, saya bilang gitu. Habis panjang lebar dia menjelaskan tentang kalimat itu, akhir-akhir apa? Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu barusan minta maaf, saya bilang. Ya Allah, ya tidak sesederhana itulah. Iya, syariat memerintahkan kita untuk banyak berlapang dada, untuk memberi maaf. Itu artinya kita itu menjadi tipe orang yang pemberi. Ya, orang belum minta maaf kita udah ngasih duluan, gitu loh. Ketika memang posisi-posisi kita adalah orang yang terdolimi, yang kita disalahin dan seterusnya. Tapi kalau memang kita adalah orang yang punya salah, ya kita minta maaf. Di antara dalilnya nih, barang siapa yang dia punya kedoliman kepada orang lain, maka hendaknya dia minta halal darinya. Minta halal berarti kan minta maaf. Ya, ya enggak? Ya, tolong dihalalin ya. Oh, dihalalin itu bukan dinikahin ya. Kadang-kadang kalimat dihalalin itu dinikahi terus gitu. Ya, dihalalin maksudnya maafin aku gitu. Bisa saja kalimat ini menjadi awal halal bihalal, bisa saja di sini bahwa minta penghalalan dari kedoliman yang pernah dia lakukan. Kalau kedolimannya itu berupa harta, minta maaf halalnya ya dia kembalikan. Ya, misalkan ibu-ibu pernah punya, ingat gitu, dulu pernah ngambil uangnya siapa, ya dia kembalikan. Cara halalnya gitu. Lah kalau dia udah nggak ada Ustadz, dan saya nggak tahu dia di mana Ustadz, ya ada cara. Di antaranya yaitu dengan apa? Bersodakoh atas nama orang yang pernah kita ambil uangnya itu. Di antara begitu. Tapi kalau suatu saat ketemu, kembalikan lagi. Paham sampai di sini? Yang agak repot itu minta halal kalau kita gibah teman-teman. Gimana coba? Mbak, mohon maaf ya, kemarin jenengan tak gibah, bisa naik pitam dia. Oh, gara-gara kamu ya, yang kemudian aib saya tersebar seantero Solo Raya ini gitu. Coba. Jadi kalau dia gibah temennya, minta halal loh coba. Dia gunjing temennya, minta halal, dia datang tuh. Ada sebagian ulama mengatakan, kalau kamu benar-benar tobat dan kamu berat untuk minta maaf langsung tentang itu, doakan dia supaya Allah berikan dia kebaikan dan Allah berikan maaf pada kamu, dan kamu selalu mendoakan orang yang kamu dolimi tadi secara penggibahan tadi itu. Coba deh digibah banyak orang, ya Allah, maka hati-hati banget, itu kedoliman gitu. Apalagi menjatuhkan harga dirinya. Di antara bentuk pertaubatannya apa? Dia harus mengangkat lagi harga dirinya dia gitu. Misalkan dia dilecehkan, dijatuhkan, dibunuh karakternya, maka kita harus lagi. Saya bukan orang sempurna jemaah, saya banyak dosa juga. Maka dulu saya waktu kecil yo kayak apa nyelelek, terus ganggu masyarakat, yang gemplangi pelem kayak gitu tuh loh. Ya, tahu gemplang pelem? Jangan orang kota ya? Desa banget deh kayaknya. Jadi pek pelemnya tonggo kayak gitu tuh loh di sawah gitu ya. Nah, habis itu saya bukan menceritakan aib, tapi ada yang mau saya sampaikan gitu. Ya, terus pernah ngetapel gitu, terus batunya itu kena gentengnya orang gitu. Dicari siapa mau delik kan gitu.
Ya, sempat kadang-kadang teman-teman tuh ada orang lewat, tulit, tumbas, delik kak sido tuku, kadang-kadang dia udah balik ternyata nggak dibeli gitu loh. Ya, paham maksud saya? Gitu. Misalkan dia udah ada tuku piro aku ratu, aku cuman gitu tok kak. Ya Allah, dia itu kan udah jauh-jauh bawa sepeda ontelnya, ternyata cuman aku kan mau ngomong nggak bilang tumbas. Ya Allah, gitu tuh. Nah, suatu saat saya diminta tablik akbar di kampung halaman saya. Ya, saya diminta ngisi di sana. Lah, sebelum saya mulai ngisi, saya bilang, Bapak Ibu, dulu ingat kan, saya ketika kecil di sini sebelum mondok ya saya banyak melakukan kenakalan lah, gitu. Jadi mohon maaf banget dan mohon dimaafkan ya kesalahan-kesalahan saya waktu itu, gitu. Gitu, ada yang unik gitu ya, sehingga hati-hati dengan kedoliman. Maka barang siapa yang dia memiliki kedoliman pada saudaranya, terutama di dunia ini, segera minta maaf, segera minta halal. Fa innahu laisa summa dinar wala dirham, ya, sesungguhnya tidak apakah itu dinar, apakah itu dirham, saya baca langsung ya, yang dia ambil dari saudaranya, ya. Kemudian ya misalkan ada orang ngambil dinar atau kemudian ngambil dirham atau ngambil ya termasuk tadi itu ngerusak nama baiknya. Fa in lam yakun lahu hasanat, ya. Sebelumnya mohon maaf, kalau dia ada orang melakukan kedoliman dunia, maka yukhadu li akhihi min hasanatihi, ada yang terlewat, akan dikurangi kebaikannya untuk saudaranya tadi. Misalkan begini, ini ada si fulan berbuat dolim sama si fulan ini, apakah harta, apakah harga diri, ataukah apa. Maka orang yang berbuat dolim ini kepada si ini, besok kebaikannya ini akan dipindahkan ke sini, ya, akan dikurangi dari kebaikannya ini, dipindahkan ke sini dengan kadar kedoliman yang dia lakukan. Oke. Terus fa illam yakun lahu hasanat, parahnya adalah jika orang yang berbuat kedoliman tadi nggak punya kebaikan, ukhida min sayyiati akhihi, maka keburukan orang yang didolimi diambil dan dipindahkan kepada orang yang berbuat dolim. Tuh. Jadi di akhirat nanti begitu, wahai umat fillah, akhwat fillah, jamaah semuanya. Jadi kalau ada seseorang berbuat dolim dan kedoliman itu belum selesai urusannya di dunia, maka akan dibawa ke persidangan akhirat. Kalau yang berbuat dolim tadi punya kebaikan, maka kedolimannya akan ditukar dari kebaikannya, set gitu. Tapi ternyata kalau ternyata dia nggak punya kebaikan, atau apalnya ada kebaikan yang didolimi satu orang, ya misalkan dia punya 10 kebaikan, datang satu orang, ya Allah dia dolim sama saya, dikurangi kebaikannya menjadi berapa? 9. Datang lagi orang, ya Allah dia juga dolimi saya, diambil lagi berapa? 1, tinggal berapa? 8. Datang lagi 8 orang, ya Allah dia dolimi saya, diambil 8, masih berapa? Habis. Kebaikannya apa? Habis. Ternyata masih datang lagi orang, ya Allah saya didolimi juga sama dia, dia udah gak ada kebaikan. Kesalahannya ini dikurangi, dipindahkan ke sini, coba. Tuh. Apa itu bukan berarti kita sia-sia? Amalan kita banyak banget siang malam, kemudian kita mendolimi orang, sama saja kita itu mindahkan kebaikan kita kepada orang. Maka kalau kita digibah, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita nggak ngerti gitu aja ya. Tapi nggak usah woro-woro, gibana aku nggak usah kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita digibah, kita lagi difitnah, kita lagi diomongin sama orang, kita sebenarnya nggak masalah, boleh saja. Maka akan apa? Menjadi apa? Pengurang dosa-dosa kita. Ya.
syukur kita nggak denger. Nek denger biasanya tambah emosi. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tumbak cucuan, suka melaporkan kegibahan orang kepada orang yang digibahi. Ada seorang alim gitu, ya, dia di tempatnya, di pondoknya. Kemudian di sana ada orang yang gibah, ya. Nah, ada salah satu muridnya atau temennya yang dia lapor, "Wahai Syekh, tahu nggak kamu sebaik ini, kamu sesoleh ini, ternyata kamu jenengan digibahi di sana, pokoknya dijelek-jelekin dan seterusnya." Tambah Syekhnya ini marah kepada orang ini. "Kalau saja kamu tidak melaporkan apa yang terjadi di sana, saya dapat pahala banyak banget. Gak ada perasaan apa-apa kan? Tapi gara-gara kamu laporkan, saya jadi ada perasaan macam-macam." Sebenarnya gibah itu bukan hanya saja mereka, tapi kamu juga yang menyalurkan gibah itu. Nah, maka jangan gampang kita nyampaikan kayak gitu. Kadang-kadang kan pengen datang membawa berita yang heboh kan gitu tuh. Jangan. Maka hati-hati, bisa jatuh kepada kedoliman. Yang ketiga ya, bahaya kedoliman, maka ternyata akan dilanjutkan dalam persidangan di akhirat dan ada kisos di sana. Sebelum itu begini, saya akan contohkan lagi. Saya pernah baca dalam syarahnya kitab Arba'in Nawawiyah. Itu pas di akhirat, dan nanti dijelaskan juga di tafsir akhir dari surah An-Naba kalau nggak salah. Orang-orang kafir terkhususnya. Itu dia berkata bahwa gimana akhir dari surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, kata orang kafir, seandainya saja aku jadi debu. Ada yang melatar belakangi kalimat itu, di antaranya yaitu persidangan di akhirat. Di sana ternyata ketika di dunia itu ada dua ekor kambing yang punya tanduk, dia suka menandui. Apa menandui bahasa Indonesianya? Menggaprui. Ya menandui ya. Aneh. Menanduk-nanduk. Ya, jadi ini ada seekor kambing yang punya tanduk, ya, dan dia kemudian menyeruduk, ya, menyeruduki kambing yang nggak punya tanduk, gitu ya. Sehingga yang nggak punya ini kan kalah dia karena nggak punya apa? Tanduk, nggak punya senjata, kan kalah dia, gitu. Lihat dia terdolimi kan? Ya Allah, ini kambing di akhirat dikisos, ya, di akhirat dikisos. Jadi yang tadinya kambing nggak punya tanduk, sama Allah dijadikan dia kambing punya tanduk. Yang tadinya punya tanduk dijadikan oleh Allah nggak punya tanduk. Allah bilang kepada kambing yang punya tanduk sekarang yang di akhirat, kamu gantian seruduk dia. Tuh, itu kambing. Tapi karena dia kambing tidak berakal, setelah terjadi serudukan tadi itu, akhirnya Allah jadikan dia sebagai debu. Seret. Karena tidak berakal. Selesai. Nah, orang-orang kafir melihat pemandangan itu, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Akhirnya mereka berkata, seandainya aku jadi debu aja. Maksudnya kalau kambing mau selesai gitu loh. Tapi nggak mungkin, karena orang kafir adalah manusia, dia berakal, tidak selesai urusannya di situ jadi debu, tapi kelak akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya sampaikan 20 ya. Teman-teman, kemudian yang keempat yaitu bahaya dari orang yang berbuat dolim apa? Doa orang terdolimi itu mustajab. Doa orang yang terdolimi apa? Mustajab, hati-hati. Jenengan dolimi orang, kita dolimi orang, dia berdoa untuk keburukan kita, naudzubillah, bisa saja kena itu. Maka Nabi SAW bersabda, wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ruah Muslim. Khawatirlah kamu
terhadap doa orang yang terdolimi. Karena antara dia, ya, antara doanya orang terdolimi dengan Allah itu nggak ada hijab. Sekalipun sebagian ulama mengatakan walaupun itu orang kafir sekalipun, kalau kita berbuat dolim kepada dia, doanya bisa saja mustajab. Sekalipun orang kafir, maka kita nggak boleh juga mendolimi orang kafir. Ya, apalagi sesama muslim. Kata Nabi, fala tadlimuhu, jangan saling berbuat dolim. Ya, jadi doanya mustajab. Sandal saya pernah digosok santri saya. Sandal saya pas di masjid itu digosok, dipakai santri tanpa izin. Habis itu langsung, siapa tak umumkan yang telah menggosok sandal saya segera kembalikan. Dan sebentar lagi akan saya doakan. Itu takut tuh santri. Saya Ustadz, maaf banget Ustadz gitu. Yang gosok sandal saya tadi tak doakan, mudah-mudahan ujiannya lulus. Wah, amin gitu. Habis itu besoknya sandal saya digosok lagi supaya didoakan itu. Oke. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka hati-hati kalau kita mau berbuat dolim, mikir tuh, orang kita dolimi doanya mustajab. Ya. Kemudian yang kelima, orang yang berbuat kedoliman, dia akan dijauhkan dari hidayah Allah. Disebutkan dalam surah Al-Maidah, saya lupa ayatnya, ini ayat 5 berapa ya, 56 atau ya, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Karena tadi itu dia gelap, ya, dia nggak ada cahaya, berarti di sana dia tidak mendapatkan apa, petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan Allah katakan wa ma dolamuna, ya, mereka itu sebenarnya tidak mendolimi Allah, ya, tetapi mereka yang mendolimi apa, diri mereka sendiri. Nah teman-teman insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dolim itu kalau kepada Allah diantaranya apa, syirik. Maka hati-hati, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibadah harusnya pada Allah, berdoa harusnya pada Allah, tapi dia tujukan kepada yang lain. Maka jangan sampai berbuat dolim pada orang tua, durhaka pada dolim pada Allah, ya, syirik. Kemudian jangan sampai dolim kepada orang tua. Apa itu? Durhaka, ya, marah-marah sama orang tua, mengucapkan moh, buya, karepmu, sedil, apa lagi ya, cih, dan seterusnya. Itu kedoliman anak pada orang tua, ya. Jangan sampai kemudian, bahkan Nabi mengatakan la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya. Kemudian dolim kepada sesama, yaitu mengurangi atau mengambil hak-haknya tanpa izin, ya, kepada teman, ya. Kemudian dia mendoliminya, ya, dia menyakitinya, mengurangi hartanya, ya. Maka ada surah Al-Mutaffifin tuh, kedoliman dalam jual beli, ya, dia dalam apa, timbangannya dan seterusnya. Dolim kepada binatang, kepada tanaman nggak boleh juga. Maka dalam Islam ada binatang-binatang apa yang boleh dibunuh, apa, reptil, ya, kayak cicak itu boleh dibunuh. Tapi bunuhnya cepat, nggak boleh dibuat mainan dulu, disunduh isi, gintung gitu nggak boleh. Ya, dia harus dibunuh secepat mungkin, ya, remet, tak, atau tak injek, Ibu-ibu berani? Oh, tuh berani tuh, mujahid itu, mujahidah itu, campur tes, gitu, atau gemplang, buak gitu boleh, ya, tutup sendal. Tapi nggak harus berburu cicak di rumah, nggak harus sih sampai wah remuk nanti diantem, ya, yang memungkinkan aja, ya, geblak gitu. Nggak boleh buat mainan, ya, dan seterusnya. Menyembelih, maka kenapa menyembelih diminta apa? Menajamkan pisau supaya tidak terasa kedoliman di kambing itu.
jatuhkannya harus baik, ya disenang-senangkan dulu. Fal yurih dabihatahu, dia dibuat happy kambingnya itu, ya. Happy-nya kambing ya mungkin carikan makanan, dibersihkan gitu aja, nggak usah diajak naik kereta kelinci, nggak perlu, itu kambing ya. Nggak boleh dolimi. Bahkan dalam perang dikatakan nggak boleh umat Islam itu merusak pepohonan. Kalau kita motong pohon harus ada alasannya. Apa alasannya? Oh ini bisa ngerobohin rumah, boleh silahkan. Oh ini rumput mengganggu, silahkan. Tapi kalau enggak, harus ada alasan yang jelas dalam Islam sampai sebegitunya. Nggak boleh kita buang sampah di sungai, kan itu kedoliman. Gitu. Nggak boleh kemudian kita buang tikus, bundeli plastik kayak jalan raya. Ya Allah, penti pelindesi apa? Motor, mobil nggak boleh. Kata Nabi, imatatul ada itu bagian dari iman. Ya Allah, kalau Islam itu benar-benar kita terapkan, indah banget sebenarnya. Ya, tidak ada kedoliman di antara kita. Saya rasa itu untuk materi. Kita ke tanya jawab ya. Monggo saya baca dari yang sudah masuk. Doa apa Ustadz yang dibaca oleh Nabi sehingga Allah mengampuni beliau? Itu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Itu doanya ya, doanya Nabi, sehingga itu sering kita baca ya. Untuk apa? Mendapatkan ampunan. Dan nanti ada perintah ya, kalau kita melihat saudara kita berbuat dolim, harus kita tolong. Yang terdolimi juga kita tolong. Itu. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim ataupun yang terdolimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, angsurhu idza kana madluman. Wahai Nabi, iya, aku akan tolong saudaraku yang terdolimi. Afara'aita idza kana dzaliman kaifa angsurhu? Terus kalau ada teman yang dia berbuat dolim, bagaimana menolongnya? Tamna'uhu au tahjuzuhu. Cara nolong teman yang berbuat dolim yaitu dengan apa? Melarangnya dan menghentikannya. Cara menolong teman yang berbuat apa? Dolim. Dengan apa? Kita menghentikan kedolimannya dia dan mencegahnya supaya tidak berbuat dolim. Kalau ada teman mau berbuat dolim, dicegah dong. Ya, jangan kemudian dibantu dalam artian melakukannya. Jadi doanya itu ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika kadang kita ibadah untuk suatu hajat lalu belum terkabul, lalu terbesit, sudah ibadah kenapa ya Allah belum ijabah? Sudah ibadah kenapa ya Allah belum ijabah? Apakah ini bisikan setan atau memang hati belum bersih? Bagaimana supaya tidak muncul pikiran dan prasangka seperti itu, Ustaz? Oke, prasangka baik kepada Allah. Harus munculkan prasangka baik kepada Allah. Yakinkan dengan ilmu-ilmu. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Jelas itu. Justru yang menjadikan Allah nggak mengabulkan itu ya gara-gara putus asa dalam doa. Wis donga ternyata apa? Nggak kabul-kabul gitu. Maka bangun optimistis yang tinggi. Di antaranya husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua dengan apa? Dengan pandangan-pandangan bahwa terkabulnya doa itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan kita. Dia minta hari ini, mintanya misalkan mobil apa gitu ya. Aku kan udah ibadah Ustaz, saya udah berdoa tapi nggak dikabul-kabul dapat mobil. Allah berikan dia sehat, yang lainnya sakit, dia sehat. Itu lebih dia butuhkan daripada apa? Mobilnya. Nah, kadang-kadang begitu, itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kadang Allah mewujudkannya itu doa kita dengan bentuk yang lain, bukan yang kita minta, bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Karena Allah lebih ngerti kebutuhan kita. Paham di situ? Kalau kita terkadang yang kita pengen, yang kita inginkan aja, gitu loh. Atau doa itu kadang-kadang digunakan oleh Allah, maksud saya berfungsi sebagai tolak bala. Dia berdoa
minta ini minta itu, tetapi doa itu dikonversi untuk menjadi penolak bala. Harusnya dia dapat musibah, nggak dapat musibah, maka doa aja terus, gitu loh. Ya. Atau doa itu kemudian diwujudkan tidak saat ini, mungkin besok. Yang penting dikabulkan pasti itu. Atau justru menjadi tabungan untuk di akhirat sebagai penggugur dari dosa-dosanya. Pokoknya bangun optimistis yang tinggi bahwa Allah pasti mengkabulkan. Jangan pakai perasaan-perasaan itu, hilangkan. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Oke. Jadi bisa saja itu karena ya bisikan setan juga bisa, ya karena hatinya kotor juga bisa, maka diyakinkan. Kemudian seringkali banyak wirid minta ampunan dan juga memohon hajat. Kadang merasa sehari itu nggak cukup untuk istighfar yang banyak sekaligus doa minta hajat dan lagi masih melakukan aktivitas lainnya. Minta nasihat ya Ustadz tentang ini. Jadi maksudnya waktunya yang nggak cukup gitu ya. Banyak wirid, minta ampunan, minta hajat. Kadang sehari itu nggak cukup. Maksudnya untuk untuk berdoa, untuk wirid, untuk istighfar itu waktunya nggak cukup, mungkin begitu ya. Iya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita ini kan juga manusia yang harus beribadah secara mahdoh sholat, tapi kan juga harus ibadah yang lain. Ubah-ubah kan termasuk ibadah ya. Isa-isa ibadah nggak itu? Ibadah kalau diniati benar-benar karena Allah itu bisa menggugur dosa itu. Makanya semakin banyak ubah-ubah, semakin apa? Banyak ibadah gitu loh ya. Ya sehingga dzikir itu kan sebenarnya tidak harus duduk dalam ini aja. Misalkan kayak yang dzikir pagi sore ya, istighfarnya 100 kali gitu. Jadi nggak harus 100 kali itu duduk di situ. Ya sambil nyapu boleh, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ma, yang nelpon tadi siapa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, astagfir. Gitu. Ngucek, nggak ngucek deh, sekarang tinggal muter kok. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya, Allah katakan dalam surah Ali Imran ya, ayat 191 kan gitu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Jadi zikir itu boleh dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, gak apa-apa. Jadi kalau hanya duduk aja memang waktunya habis nanti gitu. Jadi istighfar sambil jalan gak apa-apa, berdoa, hajat macamnya. Jangan hanya dipakai duduk, itu caranya. Dan waktu-waktunya diatur, ya malam itu mustajab, bisa bangun malam, ya cukup luas waktunya ya. Oke. Kemudian Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka naruh barang tidak pada tempatnya itu kan dolim ya, iya cara bahasa. Tapi saya sering lihat berseliweran para istri komplain tentang suaminya yang suka sembarangan taruh baju, sepatu, handuk. Ya apakah ini termasuk dolim dan bisa dimaafkan atau tidak? Ya ini tetap aja termasuk dolim ya. Saya katakan kadang-kadang saya sendiri juga teledor kadang-kadang ya, naruh ya handuk di mana gitu, naruh sendal kemana ya, kadang-kadang naruh kunci di mana, pasar budal kemudian lali ya enggak ya, tentunya ya kemudian dinasihati ya sama-sama, kemudian saling mengingatkan, tapi dengan mengingatkan yang enak itu bagus daripada ayo misalkan ngeles gitu loh. Nasihatin ngeles dengan pakai hati enak mana kira-kira? Ya kadang-kadang kan ngeles sukanya itu. Oh ya Allah, wahai suamiku yang cakep sedunia gitu. Taruh dong tuh handuknya di tempatnya. Oh iya, gitu. Dia nanti akan berubah gitu. Bahkan ini ada cerita gini. Jadi ada seorang suami, ya bukan suaminya orang yang hadir di sini loh ya.
ya itu setiap kali ya mandi kan dia ganti bajunya di kamar gitu, jadi masih andoan ini di kamar gitu, mesti andoanya dicari lagi di situ ya. Kemudian yang sang istri ini masya Allah sabar banget, mungkin kalau sabarnya kayak istri-istri yang di sini ya, ya mungkin ya, tapi kalau suaminya bukan suaminya orang di sini, tapi kalau sabarnya istri kayaknya yang di sini. Dia sama sekali nggak pernah tuh ngomelin si suami, juga nggak pernah nyindir ditulisi handuk mohon taruh tempatnya, enggak. Bahkan kejadian itu sampai sekian lama. Apa yang terjadi? Setiap handuk itu di situ kemudian dibawa sama istrinya, ditaruh di tempatnya, ditaruh sampai ini nggak seminggu 2 minggu, bahkan pernikahan tahun pertama tahun kedua. Kemudian sang suami akhirnya berpikir, dia curhatkan, saya itu ada keanehan gitu. Setiap saya naruh anduk di situ, kok mesti tiba-tiba berada di tempatnya. Padahal nggak ada jin juga di rumah ini, insya Allah. Maksudnya dia nggak mengalami hal begitu. Ya Allah, berarti selama ini istriku memindahkan anduk itu ke tempatnya dan sama sekali tidak menyakiti hatiku. Coba tuh. Dan setelah sadarnya suami itu, kemudian dia setiap habis dari situ dia tertib naruh di tempatnya. Butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari? Enggak. Tahun pertama, tahun kedua. Ternyata kayak begitu. Nah, kita baru ini aja udah kan gitu kan, suara tawon mulai berdering dah. Oke ya, tapi itu tetap dilakukan. Ya ini kedoliman yang insya Allah bukan berarti dosa besar, dosa ini enggak lah ya, tapi itu ketidakpantesan gitu. Ustadz, jika punya hutang sangat ingin melunasinya tapi belum bisa melunasinya, lalu dengan terpaksa meminta izin lagi belum bisa membayar utang kepada yang kita utangi, apakah juga termasuk dolim? Bagaimana doa untuk masalah seperti ini? Berarti doa untuk lunas hutang ya? Iya kan? Oke, jadi dia nggak apa-apa, itu baik, berarti dia orangnya bagus ya. Kalau kita punya hutang sama orang, memang adab-adabnya begitu ya, dia ditulis kemudian sampaikan baik-baik ya, kemudian dia komunikatif lah ya, mohon maaf yang harusnya dibayar bulan ini tapi belum bisa, dia harus sambung terus silaturahim. Yang menganyelkan itu adalah yang kudune bayar, ora omong, ora konfirmasi, menghilang, bahkan HP-nya yang dihutangi, yang dia hutang darinya diblokir. Ngeri banget ah. Ya Allah, gitu, dolimnya apa itu orang yang sudah menghutangi itu gitu loh. Oke, ya jadi nggak apa-apa selama memang dia udah usahakan maksimal kemudian nggak bisa. Doanya apa? Itu doa dzikir pagi sore itu ya. Yang lanjutnya wamin gola batid daini wa qahrir rijal. Ya aku memohon kepadamu ya Allah min gola batid daini, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan tagihan orang yang berturut-turut datang. Supaya nggak ditagih, apa resepnya? Lunasi kan gitu ya. Kemudian doanya tadi itu ya, wamin golabati daini wa qahri rijal. Sebenarnya ada kalimat yang bagus banget, Allah menolong orang-orang yang punya hutang, tapi ini nggak tak bahas lebar-lebar karena nanti khawatir membuat orang senang dalam apa? Berhutang. Nanti dalam forum khusus saja kalau itu. Oke Ustadz, Ustadz, apa doa supaya kita cepat bisa baikan lagi sama saudara yang sakit hati sama kita? Ya doakan, doa itu sebenarnya nggak harus selalu pakai bahasa Arab sih, ya bisa pakai bahasa Indonesia. Boleh ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, dan kemudian doakan untuk dia juga, ya Allah berikan dia latif, wahidat yang maha lembut, lembutkanlah hati saudara saya supaya baikan di antara kita ya. Gitu boleh, alif ya, lembutkan ya Allah hatinya gitu. Ustadz, kalau kita sudah memaafkan orang yang berbuat salah sama kita, tapi besoknya bertemu sudah biasa, namun tiba-tiba kesalahan dia terbayang lagi di pikiran kita, ya enyahkan ya, itu termasuk gangguan setan gitu. Tetapi waspada wajar ya, waspada wajar. Waspada itu ya nggak sampai seudon lah ya, tapi dia waspada kalau nanti dia berbuat salah lagi sama kita. Ya, dan itu wajar ya, kadang-kadang bahkan Nabi aja pernah ketika dia didolimi sama Wahsy, apa kedolimannya Wahsy, membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sekian lama akhirnya Wahsy minta maaf, tapi Nabi bilang apa? Kamu udah aku maafkan,
tapi jangan lagi ketemu sama saya. Kenapa? Karena aku ingat dengan pamanku yang kamu bunuh. Sampai sebegitunya. Itu kalau Nabi. Ya, terkait dengan itu karena masalahnya besar banget. Nah, masalah dengan apa? Kesalahannya dia. Ada mau medot ke sandalnya masuk sampai segitunya. Gitu. Dilihat masalahnya. Jadi hindarkan pikiran-pikirannya semacam itu. Apakah kita masuk golongan orang munafik, Ustadz? Enggak sih, insya Allah enggak ya. Itu wajar manusiawi kayak begitu. Bagaimana agar kesalahan itu tidak terngiang-ngiang di pikiran kita? Sibukkan dengan berpikir yang lain. Ya, pikiran itu kalau tidak berpikir yang baik-baik, ya berpikir yang kayak begitu itu mah remeh itu. Enggak perlu kita bahas itu. Ya, sibukkan pikiran kita dengan kebaikan agar pikiran kita tidak disibukkan dengan keburukan. Dan kita kadang-kadang juga berpikir bahwa kita pun kan juga pernah salah sama orang lain. Emang kita nggak pernah salah sama orang lain? Enak nggak kalau salah kita diinget-inget sama orang lain? Kita kan nggak ingin. Maka ya kita berlaku yang sama, lupakan kesalahan orang lain. Oke? Apakah merokok itu termasuk dalam kemaksiatan kedoliman? Bagaimana menyikapi kalau suami masih merokok dan ketika diingatkan pasti berdalih karena MUI tidak mengharamkan rokok? Apakah ada doa khusus untuk suami yang merokok meski hanya 2-3 biji sehari? Ya, saya memang mengambil pendapat ya bahwa rokok itu haram. Ya, karena membawa kerusakan pada diri. Ya, ada juga yang ngeles, lawi miwi haram tat, membawa kerusakan pada diri gitu. Ya, tentu bisa dicek lah ya secara kesehatan ya. Apakah kedoliman? Ya, setiap keburukan mesti kedoliman gitu. Setiap keburukan mesti apa? Kedoliman. Dolimi dia sendiri juga dolimi orang lain gitu. Orang rokok itu kan kadang-kadang bisa membahayakan orang lain yang perokok pasif kan ya gitu. Ya, saya rasa pakai pendekatan yang baik begitu. Dulu saya juga pernah ngurusi orang yang ngerokok, emang nggak gampang gitu. Tapi unik kalau pas poso dia bisa berhenti loh. Pas puasa itu dia berhenti dari jam fajar itu sampai bisa berhenti tenan gitu. Jadi memang yang ternyata yang menjadikan orang berhenti merokok adalah apa? Motivasinya. Kalau dia motivasinya kuat, ya dekat dengan orang-orang yang baik, dalam artian soal rokok ini, insya Allah, ya doakan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, rokok-rokok di bawah Allah ya. Ya Allah ya, berikanlah petunjuk pada suamiku agar dia tidak merokok gitu. Dolim seperti apa Ustaz yang tidak termaafkan? Ya termasuk dosa besar. Ya syirik. Ya syirik. Syirik itu kedoliman yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala kalau di dunia dia belum sempat bertaubat. Tapi kalau dia udah bertaubat, ya insya Allah di akhirat aman insya Allah, karena Allah Maha Pengampun gitu. Nah, adapun dolim-dolim yang dosa besar, ya mendolimi teman itu termasuk dosa besar gitu loh. Jangan dianggap itu mah kecil, remeh kayak begitu. Enggak. Tadi itu loh bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan kita. Oh kan Allah Maha Pengampun Ustadz, enggak begitu. Saya rasa itu yang dapat kita kaji ya dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai 42 ya, alhamdulillah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafrah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.